Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Damayanti dengan NIM 933101819. Program studi agama-agama NIM 933101819. Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dan sekarang semester 3. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas tafsir tematis, yaitu meresum makalah-makalah yang telah dikerjakan oleh kelompok-kelompok. Materi yang pertama yaitu mengenai toleransi beragama. Toleransi beragama berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance, yang berarti sabar, lapang dada, mengakui, membiarkan, serta menghargai kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Dalam konteks agama, toleransi diartikan sebagai kebebasan masing-masing individu masyarakat untuk menganut agama apapun yang diyakininya serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai toleransi beragama. Banyak ayat yang menjelaskan. Namun salah satunya yaitu Quran Surat Yunus ayat 40. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka-mereka yang mendustakan agama bukanlah setelah mereka mengetahui dan mempelajari agama tersebut. Namun di antara mereka kaum musyrikin ada yang percaya namun menolak Al-Quran dikarenakan keras kepala dan mempertahankan kedudukan sosial mereka. Dan ada pula orang yang dari hati, lahir dan batinnya memang tidak mempercayai adanya Al-Quran karena hatinya sudah terkunci. Toleransi dalam beragama ini dapat diwujudkan dalam saling menghormati dan memberi kebebasan kepada pemeluk agama yang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, serta saling tolong-menolong dalam masyarakat. Setiap agama tentu memiliki ajarannya tersendiri. Namun, tujuan pokok dari semua agama adalah untuk pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya, dan membentengi dari segala ancaman atau gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam, entah itu dengan bentuk pencemaran atau pengaruh lain yang dapat menyebabkan akidah mereka tidak murni lagi. Materi yang kedua yaitu mengenai batasan larangan rasisme dalam Islam. Rasisme sendiri merupakan sebuah keyakinan bahwa status ras dapat membedakan karakter atau kemampuan manusia, atau bisa dikatakan adanya perbandingan lebih unggul antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Memang dalam Al-Quran tidak ada ayat yang dengan jelas menjelaskan mengenai rasisme. Namun ada salah satu ayat yang mewakili rasisme ditinjau dari maknanya, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah dari Abu Hind, yaitu seorang pembekam. Rasulullah meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu dari putri mereka untuk menikahi Abu Hind. Namun mereka enggan dengan alasan Abu Hind adalah bekas dari budak mereka. Nah, adanya peristiwa ini, maka diturunkanlah ayat ini karena dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan seseorang tidaklah diukur dari jabatan, kekuasaan, harta, ataupun tahta. Namun, kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketakwaannya. Poin-poin yang dapat diambil dari ayat ini antara lain
Pertama adalah manusia adalah satu keturunan. Siapapun mereka, dari manapun asal mereka, apapun warna kulitnya, apapun bentuk tubuhnya, selama mereka masih menjadi manusia, maka di antara mereka sesungguhnya tidak ada bedanya. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya adalah dari ketakwaannya. Yang kedua yaitu prinsip dasar hubungan manusia. Allah telah menciptakan manusia itu sangatlah beragam. Dari keberagaman tersebutlah menganjurkan kita untuk saling mengenal dan saling baik antara satu dengan yang lainnya. Karena semakin baik hubungan kita dengan orang lain, maka akan sangat banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hubungan tersebut. Poin yang ketiga yaitu kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Artinya, mulianya seseorang tidaklah dari harta, tahta, kekuasaan. Namun, mulianya seseorang adalah dari ketakwaannya, dari perilakunya, akhlaknya, hatinya. Poin yang keempat yaitu Allah Maha mengetahui segalanya. Materi yang ketiga yaitu mengenai perubahan agama dan sosial. Menurut Sukanto, mendefinisikan perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. Perubahan lambat yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang lama, serta terjadinya rentetan-rentetan kejadian kecil yang mengikutinya. Perubahan cepat yaitu suatu perubahan yang terjadi pada dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, hubungan antar buruh dan majikan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal antara lain terdiri dari perubahan kependudukan, penemuan-penemuan, serta konflik dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi lingkungan, pengaruh kehidupan, pengaruh kebudayaan lain, dan lain-lain. Agama dalam sosiologi diartikan sebagai gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Ia merupakan suatu aspek dalam kehidupan sosial dan merupakan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Menurut Isomuddin, pada suatu saat agama bisa berfungsi sebagai pendorong terjadinya suatu perubahan. Pada suatu saat bisa berfungsi sebagai penjaga status quo. Baiklah, mungkin itu sedikit resumen yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit dapat memberikan informasi bagi yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.